Swastiastu. Bertemu lagi rekan-rekan adik-adik mahasiswa pada channel YouTube ini. Channel sebagai penyampaian terkait dengan materi perkuliahan. Dalam hal ini mata kuliah Sosiologi Agama, di mana konten ini adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa Bapak yang mengambil mata kuliah Sosiologi Agama bisa menjadikan pada link atau akun YouTube Bapak ini sebagai pelengkap atau pendukung dari mata kuliah yang Bapak sampaikan, baik itu melalui materi berupa pointer yang Anda sudah dapatkan, ataupun juga melalui perkuliahan secara online yang selama ini kita lakukan melalui beberapa media, ada melalui Zoom meeting, ada Google Meet dan sebagainya. Mungkin pada saat Anda mengikuti perkuliahan secara online, kemudian ada yang terlewatkan atau ada yang Bapak sampaikan kemudian kebetulan Anda lagi ya biasa mahasiswa mematikan videonya, mungkin mengambil sesuatu dan sebagainya, padahal pada saat itu materi yang disampaikan cukup penting. Oleh karena itu, agar mahasiswa tidak kehilangan informasi, keterangan dan sebagainya terkait dengan mata kuliah yang Bapak sampaikan secara online, pada akun YouTube Bapak ini Anda bisa kembali mendapatkan informasi, ya, ingat kembali sebagai informasi pendukung dari mata kuliah yang Bapak sampaikan melalui media online. Hingga saat sekarang ini pemerintah masih memberlakukan sistem pembatasan terhadap kegiatan masyarakat, ya, bahkan senantiasa diperpanjang, kita tidak tahu sampai kapan akan seperti ini. Harapan Bapak kepada adik-adik rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, ya, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, mempergunakan masker, kemudian tidak berkerumun, ya, dan kemudian jangan lupa mencuci tangan. Nah, sekarang sedang giat-giatnya pemerintah memberikan vaksin kepada masyarakat, ya. Bapak harapkan kita semua nanti mendapatkan vaksin sebagai salah satu untuk memperkuat imun kita untuk tidak mudah terserang oleh wabah penyakit yang namanya COVID-19 ini. Baik, Bapak akan melanjutkan kali ini terkait dengan materi yang poin yang keempat. Ya, materi kali ini adalah materi bagian yang keempat, maaf ya, maksudnya Bapak adalah bagian yang keempat, di mana materi ini mengambil dari materi yang kedua dari 10 bagian yang akan Bapak sampaikan selama perkuliahan. Penyampaian pada materi pertemuan atau bagian yang pertama, kedua dan ketiga itu masih terkait tentang studi terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan dalam sosiologi, ya. Jadi ada tentang pengertian yang Bapak sudah sampaikan, kemudian ada objek sosiologi yang Bapak sampaikan, dan yang terakhir kemarin yang 3 Bapak sampaikan terkait dengan perspektif dari sosiologi agama. Nah, sekarang dari ketiga yang pertemuan atau bagian yang pertama itu merupakan bagian pertama, sedangkan yang sekarang ini Bapak akan memberikan ataupun menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang sosial, tentang agama, dan kebudayaan. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan kaitannya dengan materi agama, ya, kemudian kebudayaan, sosial dan masyarakat. Akan Bapak awali terkait dengan materi berupa teori sosiologi tentang asal-usul agama, ya. Tentu Anda sudah juga memiliki pemahaman yang cukup, bahkan mendapatkan pada materi khusus terkait dengan kemunculan agama-agama, ya, seperti di mata kuliah sejarah evolusi agama dan sebagainya. Dari materi yang Bapak sampaikan ini mengkhususkan pada kemunculan atau asal usul dari agama itu dari sisi sosiologi, ya. Nah, rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai,
teori-teori atau terkait dengan kemunculan agama atau teori asal-usul agama, ada 7 teori yang akan Bapak bahas di sini ya. Sebenarnya banyak teori yang terkait dengan kemunculan asal-usul agama, tapi terkait dengan sosiologi, Bapak mengambil dari 7 teori yang ada. Yang pertama ada yang disebut dengan teori jiwa ya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan teori batas sosial ya. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan teori krisis dalam hidup makhluk individu ya. Ada teori krisis. Ini juga menyangkut asal usul dari munculnya agama. Yang keempat ada teori kekuatan luar biasa. Ada kekuatan luar biasa. Kemudian yang kelima teori sentimen kemasyarakatan. Yang keenam teori pemikiran dari Durkheim. Ya, ini khusus dari pemikiran-pemikiran Durkheim dengan beberapa teorinya. Dan yang ketujuh teori wahyu Tuhan. Ya, mungkin pada bagian akun ini di akun Bapak ini, pada bagian yang keempat ini mungkin mudah-mudahan bisa Bapak bahas keseluruhan atau dari 7 teori ini. Kalau tidak, mungkin Bapak akan bagi 2 menjadi materi yang pada bagian keempat ini dan juga menjadi teori pada bagian yang kelima atau pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama dari 7 teori itu Bapak akan coba paparkan dari apa yang Bapak sudah siapkan sebagai materi yang biasa Bapak sampaikan di depan kelas kalau ada pertemuan secara offline atau tatap muka. Yang pertama tentang teori jiwa ya. Tokoh-tokoh dari teori ini ada beberapa, salah satunya ya, beberapa juga sudah Bapak munculkan pada tokoh-tokoh sosiologi sebelumnya, yaitu E.B. Taylor atau Edward B. Taylor ya, maaf. Di mana Edward B. Taylor ini dari tahun 1930 ya, akhirnya 1830 ya, terkenal dengan salah satu bukunya yang ditulis dengan judul The Primitive Culture. Ya, itu ditulis tahun 1872 ya. Pada saat ditulisnya, di mana salah satu teori yang dimunculkan pada bukunya ini yaitu teori animisme. Nah, Bapak akan lanjutkan teori jiwa ini ya, karena dari tulisan yang ditulis oleh E.B. Taylor ini tentang bagaimana budaya-budaya primitif menjadikan juga salah satu asal-usul kemunculan dari agama. Ya, salah satunya bagaimana oleh E.B. Taylor atau dalam teori jiwa ini menyebutkan bahwa mimpi dan kematian, ya, Bapak ulangi, mimpi dan kematian adalah bentuk pemisahan antara roh dan tubuh kasar. Ya, jadi dari teori jiwa ini garis pentingnya yang ditarik ya, yang dimaksudkan bahwa kalau seseorang mengalami mimpi, kalau seseorang kemudian tiba pada ajal berupa kematian, ya, itu merupakan bentuk pemisahan antara roh, ya, badan halus dan badan kasar atau tubuh kasar. Inilah yang juga kita pahami khususnya di agama Hindu, ya. Kematian juga merupakan perjalanan dari roh atau atman seseorang untuk kembali berpulang, ya, untuk kemudian menyatu kepada Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Ternyata dari teori jiwa yang ditulis oleh E.B. Taylor ini sejak 1832 ya, mempertegas bagaimana kemunculan agama-agama yang sudah jauh muncul ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Dari sisi sosiologi berpandangan bahwa antara yang dialami berupa mimpi oleh seseorang dan kematian itu merupakan proses pemisahan ya dari roh dan tubuh kasar. Ya, itu pandangan dari teori jiwa terkait dengan munculnya agama-agama.
Jadi kalau dulu pada saat agama muncul, katakan bagaimana agama Hindu muncul sekitar tahun 3000 atau 2500 sebelum Masehi, ya 5000 tahun yang lalu, ditarik bahwa kemunculan awal itu banyak diyakini oleh masyarakat khususnya di lembah Sungai Sindu oleh bangsa Dravida, bahwa kematian itu merupakan perjalanan pemisahan antara roh atau atman, ya, atma yang ada pada diri individu manusia, ya, dengan badan kasar. Ya, badan kasar diyakini sebagai badan yang terdiri dari unsur-unsur material yang disebut dengan panca mahabhuta. Ada unsur air, ya, tanah, api, dan sebagainya. Ya, itu yang ditegaskan dalam teori ini, bahwa yang dialami oleh orang-orang pada saat kemunculan atau asal usul dari agama itu ada yang disebut dengan teori jiwa. Salah satunya bahwa ada pemisahan antara tubuh dengan atma atau roh halus. Bahkan dalam agama Hindu meyakini bahwa kematian itu terjadinya pemisahan, dan meyakini bahwa roh itu akan menuju kepada alam kehidupan setelah kematian. Ya, diyakini oleh umat Hindu ada alam kehidupan setelah kematian. Itulah yang diyakini terjadinya perjalanan roh yang berpisah dari tubuh kasar manusia. Ya, baik, Bapak akan lanjutkan. Itu teori yang pertama tentang teori jiwa. Kemudian yang kedua dari 7 teori itu ada yang disebut dengan teori batas akal. Ya, teori batas akal ini salah satu tokohnya adalah James G. Fraser. James G. kemudian Fraser. Ya, Fraser ini dari teorinya itu kalau yang tertuliskan itu meyakini bahwa permulaan terjadinya agama karena manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Makanya teori ini disebut dengan teori batas akal. Jadi ada sesuatu, ya, ada kejadian, ya, pada saat kemunculan atau sebagai tanda-tanda munculnya agama, di mana manusia itu mengalami, boleh dikatakan mengalami gejala atau sesuatu yang terjadi dan kemudian tidak bisa dijelaskan oleh akalnya, ya, tidak terjangkau oleh daya pikir dari pemikiran manusia atau akalnya. Ya, itulah kemudian memunculkan manusia itu meyakini ada sesuatu yang di luar batasnya, ya, yang kemudian diyakini sebagai agama. Ini menjadi salah satu teori terkait dengan kemunculan atau asal-usul dari sebuah agama. Lebih tegas lagi oleh James G. Fraser, dituliskan seperti ini, manusia biasanya memecahkan persoalan hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuan. Ya, bahwa manusia biasanya memecahkan persoalan, memecahkan permasalahan atau apapun, ya, dalam hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuan yang didapatkannya. Ya. Tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Ya, dan batas akal itu meluas sejalan dengan meluasnya perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi ada batasan-batasan, ya, akal yang dimiliki oleh manusia yang melampaui batas itu. Ya, melampaui batas atau disebut dengan melewati batas dari akal manusia. Inilah yang kemudian menjadikan masyarakat kemudian meyakini sesuatu yang di luar batas akal, ya, atau ada istilah misalkan sesuatu yang sudah tidak bisa terpikirkan, ada yang tidak terpikirkan, ada yang tidak terlampaui. Itulah kemudian menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah agama yang kemudian dianut oleh orang-orang yang menganggap bahwa di luar batas akal itu ada sesuatu yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian pada masyarakat yang masih sederhana, ya, keterangan lebih lanjut dituliskan bahwa pada masyarakat yang masih sederhana batas akalnya, yang katakan manusia primitif, manusia purba, ya, atau zaman batu, neolitikum dan sebagainya. Pada masyarakat yang masih sederhana batas akalnya atau masih sempit,
sehingga tak semua persoalan dapat dipecahkan ya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Apalagi manusia-manusia zaman yang hidupnya zaman purba atau zaman zaman lampau, di mana daya pikir akalnya itu masih sangat sempit ya, pengetahuannya juga terbatas, sehingga mereka ya dari sesuatu yang dialami karena mengalami sesuatu yang di luar batas pengetahuan dan akal mereka, kemudian memecahkan dengan hal-hal yang bersifat magic atau ilmu gaib. Mereka memecahkan sesuatu yang tidak terlampaui oleh batas akalnya, ya, melampaui daya pikir dan pengetahuan serta akal manusia itu. Kemudian mereka memecahkan dengan hal-hal yang bersifat magis atau juga disebut dengan ilmu gaib. Ya, inilah yang kemudian memunculkan atau sebagai teori bahwa agama itu muncul dari hal-hal, salah satunya dari teori batas akal ini. Ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa diterima. Mungkin pada saat sekarang manusia dengan pengetahuan dan teknologi yang cukup tinggi, ya, berusaha untuk menjangkau itu. Ya, Stephen Hawking mencoba bahkan dengan teorinya kemudian menemukan lubang hitam sebagai sumber dari kehidupan. Itu karena memiliki batas pengetahuan yang bisa dipakai untuk mencari itu. Tapi kalau manusia-manusia zaman dahulu, pada saat agama-agama ini muncul, ya, ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Itulah yang disebut dengan di luar batas akal. Sehingga teori ini menjadi salah satu landasan untuk kemudian munculnya agama-agama. Karena di dalamnya mereka memecahkan hal-hal yang dari batas akal ini dengan hal-hal yang berupa hal yang magis atau dengan ilmu gaib. Ya, itu makanya dalam ilmu sosiologi atau Bapak boleh sampaikan sebagai penjelasan sedikit bahwa agama itu kadang-kadang tidak semua, atau memang agama tidak semua bisa dilogikakan gitu. Ya, kalau seandainya semua harus dilogikakan, ya, dicarikan batasan-batasan yang bersifat empiris, bisa dilihat, bisa disimak, bisa diraba dan sebagainya, agama mungkin tidak akan sehebat seperti sekarang ini. Ya, kalau hal segala sesuatu itu semua dilogikakan, itu dalam ilmu filsafat tujuannya seperti itu, mencari sesuatu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi begitu menjadi agama, kadang-kadang ada sesuatu yang boleh dikatakan tidak mudah untuk dijelaskan secara logika atau secara logis. Itulah yang juga menjadikan dari teori batas akal ini menjadi sebuah landasan muncul atau asal-usulnya sebuah agama. Ya, itu teori yang kedua. Nah, kemudian teori yang ketiga, Bapak akan lanjutkan dari materi yang sudah Bapak siapkan ini. Ada yang disebut dengan teori krisis. Ya, atau lengkapnya teori krisis dalam hidup individu. Ya, ingat di materi yang bagian yang ketiga yang Bapak sampaikan melalui akun ini juga, akun YouTube ini, tentang perspektif dari sosiologi, di mana dari 4 perspektif itu, dari dari perspektif interaksionis, kemudian fungsionalis, kemudian ada yang terakhir yang disebut dengan perspektif konflik. Konflik ini juga kemudian memunculkan adanya krisis pada individu-individu. Nah, dari teori krisis dalam hidup individu, ya, tokohnya salah satunya adalah M. Crowley. Jadi M. Crowley dengan salah satu bukunya yang ditulis, judulnya adalah The Truth of Life, ya, yang dibuat tahun 1905. Ada juga kemudian dilanjutkan pemikirannya oleh penulis ataupun tokoh teori lainnya, ya. Nah, teori krisis dalam hidup ini, teori krisis dalam hidup individu, ya, mengatakan bahwa kelakuan keagamaan manusia, ya, kelakuan keagamaan manusia itu mulanya muncul untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri.
manusia secara individu mengalami konflik, ya, baik karena pengaruh eksternal maupun konflik internal yang kemudian menjadikan krisis individu. Inilah yang kemudian menjadikan manusia itu mulanya muncul, ya, dari krisis-krisis yang dihadapi itu, ya, yang menjadikan sebuah teori tentang asal usul munculnya sebuah agama. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa teori ini atau teori krisis dalam hidup individu ini mengatakan bahwa kelakuan keagamaan manusia pada mulanya muncul untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ya, tentunya kalau dikembalikan kepada teori batal akas, bagaimana dia mengatasi krisisnya? Kembali kepada hal-hal yang bersifat magis atau ilmu gaib. Itu makanya dulu banyak sekali tokoh-tokoh agama yang juga diyakini memiliki kekuatan-kekuatan spiritual yang melebihi manusia biasa. Ya, atau pada manusia primitif ada yang disebut dengan dukun. Ya, pada kehidupan manusia zaman-zaman tertentu, ya, dukun itu menjadi fokus penting seluruh komponen masyarakat. Tempat untuk bertanya, tempat untuk mendapatkan pencerahan, bahkan tempat untuk kemudian melakukan semacam pencerahan-pencerahan, termasuk pengobatan-pengobatan, ya, apakah pengobatan untuk sakit fisik, ya, atau sakit jiwa. Dukun menjadi penting peranannya pada saat seperti itu, ya. Pada saat krisis yang dialami oleh individu, oleh manusia, inilah kemudian bagaimana manusia mencari jalannya, ya, dari apa yang dialami itu melalui hal-hal yang bersifat ilmu gaib tadi, ya. Bapak lanjutkan bahwa menurut teori ini, ya, dalam sejarah hidupnya manusia mengalami banyak krisis yang terjadi, ya, dalam masa-masa tertentu. Krisis inilah kemudian memunculkan ritual-ritual yang memunculkan agama-agama. Ritual inilah kemudian menjadi dasar munculnya agama-agama. Pada saat manusia merasakan bahwa krisis yang dialami sudah tidak bisa dipikirkan melalui akal sehatnya, melampaui batas akal, manusia hanya bisa memohon kepada kekuatan yang disebut dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan adi kodrati, dengan cara melakukan ritual-ritual. Ini juga yang menjadikan kemudian kemunculan agama diawali dari krisis manusia, kemudian dilakukan dengan ritual-ritual untuk bisa menyelesaikan krisis yang dialami. Ya, jadi dari 7 teori itu, salah satunya teori yang ketiga ini, atau disebut dengan teori krisis dalam hidup individu, inilah yang menjadi dasar dari asal-usul atau munculnya agama-agama. Ya, jadi kalau boleh Bapak ulang sekali lagi, tadi ada yang disebut dengan pada penjelasan berikutnya ada teori jiwa. Kemudian yang kedua teori batas akal. Yang ketiga teori krisis. Jadi dari ketiga teori ini, teori jiwa, kemudian teori batas akal, teori krisis yang dialami dalam individu, ini menjadikan sebagai dasar kemunculan dari agama-agama. Ya, agama apapun itu. Ya, kalau Anda nanti bisa hubungkan dengan materi pada perkuliahan lainnya, khususnya misalnya tentang perkembangan dari evolusi agama-agama yang ada di dunia, ini akan sangat akan terkait sekali, ya, bahwa agama munculnya dari hal-hal yang dialami tadi, bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi manusia, dipahami oleh manusia bahwa pemisahan atau proses kematian itu adalah proses pemisahan antara jiwa, roh atau atman, ya, dengan badan kasar. Di situ di teori jiwa itu muncul. Kemudian pada teori batas akal ada sesuatu yang melampaui pemikiran manusia, di luar akal pengetahuannya. Inilah juga
kemudian manusia itu mengambil jalan keluar hal-hal sebagai pemecahannya dengan hal-hal yang bersifat magis dan gaib. Ini juga menjadi dasar asal-usul munculnya agama. Dan yang ketiga, yang disebut dengan teori krisis dalam hidup individu, di mana manusia, setiap unsur individu manusia itu mengalami krisis. Ya. Krisis dalam individu secara internal berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar. Ya, salah satunya kalau kita belajar memahami dari teori ini bahwa jalan keluar yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan ritual-ritual yang kemudian ini juga menjadi dasar dari munculnya atau dasar menjadi asal-usul agama-agama tersebut. Ya. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terkait dengan materi ini baru dari 3 teori yang Bapak bisa paparkan dari pada pemaparan pada akun bagian keempat ini. Yang berikutnya akan Bapak sampaikan pada bagian yang berikutnya, bagian yang kelima, khususnya 4 teori yang lainnya dari 7 teori yang ada. Nah, untuk itu mudah-mudahan adik-adik rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan sesuatu, bisa menyimak dengan baik, ya. Bahkan dengan adanya materi perkuliahan pada akun yang Bapak buat ini, kalau Anda lupa sesuatu kapanpun, dimanapun, karena secara online Anda bisa mengklik, ya, Anda tinggal klik dari link ini, kemudian Anda akan mendapatkan penjelasan yang sama seperti yang Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya. Beda kalau secara online karena tidak direcord secara khusus, ya, apa yang Bapak sampaikan kadang-kadang hanya pada saat itu saja bisa diterima, didengarkan. Kalau ada yang sedang melewati, itu akan lewat begitu saja. Nah, demikian dulu rekan-rekan, adik-adik mahasiswa. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya, khususnya di mata kuliah Sosiologi Agama pada akun YouTube Bapak, khususnya pada materi yang kelima, kelanjutan dari materi keempat dari Sosiologi Agama ini. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.